Baik, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Prof. Adrianus mungkin juga bisa berikan pandangan mengenai hal ini terhadap kemungkinan dari vonis yang akan diterima oleh Ferdy Sambo dalam sidang ini, termasuk juga bagaimana pengaruhnya dengan surat pengunduran diri yang sudah disampaikan kemarin. Kemudian juga kita mendengarkan apa yang dialami oleh Tampak, tadi Bang Saur sudah suarakan. Tampak memang melalui Bang Saur mengatakan tidak apa-apa jika kemudian tidak diundang, tapi memang sudah haknya seharusnya untuk bisa ikut datang dalam sidang tersebut. Prof. Adrianus. Ya kan Pak Saur dan Pak Martin kan adalah penasihat hukum. Maka ya bagaimana kalau kemudian nanti munculnya di persidangan saja, mengingat ini kan persidangan etik ya. Jadi saya kira pasti beda antara persidangan etik dan persidangan hukum. Ada kemungkinan teman-teman PH pasti akan banyak tidak setujunya ketika menghadiri sidang etik. Karena sekali lagi di sidang etik yang diuji adalah kepatutan dan kepantasan. Apalagi kalau misalnya melihat kecenderungan gaya dari teman-teman Pak Martin dan kawan-kawan itu kan yang selalu gaspol ya. Begitu ada beda sedikit langsung dianggap nggak percaya. Begitu ada beda sedikit langsung dianggap ditolak. Nah itu yang mungkin sekali membuat teman-teman Polri berpikir sebaiknya nggak usah ada aja deh, agar kemudian tidak heboh, tidak tidak riuh rendah dan mengurangi rame-ramenya. Ya kemudian tinggal masyarakat menunggu hasil akhirnya saja. Nah saya juga berpikir mengenai hasil akhirnya, apapun itu, PTDH kah, demosi kah, itu kalau kita berpikir dari segi anggota Polri pasti sama beratnya. Nggak usah itu, dinonjolkan saja, itu sudah amat berat. Mengingat tadi, ini adalah hukuman dari sejawat. Yang mau dikatakan adalah bahwa sejawat mengatakan begini, kami nggak suka lagi ada berada sebagai bagian dari kami. Dan bayangkan betapa kemudian ketika orang itu ditolak ya sebagai bagian itu rasanya sakit sekali. Dan saya pikir tidak bisa kita kemudian paralelkan dengan hukuman inkapasitasi sebagaimana terdapat dalam sidang pidana. Demikian. Baik, Bang Martin, ini berkaca terhadap apa yang Boleh saya respon? baik, silakan, Adrianus, Bang Saur. Putri. Ya. Ya, saya kira kalau gaspol itu kan asumsi daripada Prof. Adrianus. Saya mencoba paham. Mbak Putri, Prof. Mahfud mengatakan bahwa laporan Tampak dan pengacaranya korbanlah membuka tabir terbunuhnya Yosua ini diungkap. Saya ulangi, bukan saya mengatakan. Mbak Putri buka podcastnya Prof. Mahfud, terang benderang di sana dengan Deddy Kobuser, mengatakan bahwa laporan daripada Tampak, pernyataan opini hukum Tampak soal terbunuhnya, mulai kita narasi, yaitu tanggal 18. Keluarga melalui pengacara laporkan terbunuhnya, yaitu saudara Yosua, Tampak kemudian dipropam di tanggal yang sama, hampir jam yang sama, kemudian melakukan pelaporan. Dan kami tindak lanjut kepada semua penegak hukum, termasuk berdiskusi dengan Prof. Mahfud. Yang saya dengar, inilah dibilang Prof. Mahfud. Dipanggil Kompolnas, dipanggil tim sus. Coba ini didalami bahwa ada kejanggalan yaitu pelecehan seksual. Tetapi yang barangkali harus didalami adalah laporan Tampak ini terbunuh dan juga laporan keluarga melalui pengacara Yosua, keluarga Yosua ini. Ternyata itu adalah daripada pengakuan daripada pemerintah. Maksud saya adalah di satu sisi terbukanya ini adalah kontribusi atau tanggung jawab daripada publik. Misalnya mengapa dalam kode etik ini, dalam konteks gaspul apa? Gaspus supaya keadilan tercapai, siapa pembunuh Yosua, memang kita gaspul. Karena apa? Konsekuensi tanggung jawab kami. Tanggung jawab daripada kepolisian ini adalah kepada 270 rakyat Indonesia. Tanggung jawab juga kepada profesi ayahku. Tidak mau kita kemudian seorang jenderal polisi di mana ajudannya memberikan nyawa jiwanya kemudian mati terbunuh seperti ini. Ini saya bilang hanya terjadi di dunia peristiwa daripada terbunuhnya Yosua. Disitulah rasa keadilan kita terusik, Mbak Putri. Mengapa kemudian kita terpanggil? Baik, Prof. Adrianus mungkin bisa berikan tanggapan. Saya bisa memahami itu pada awalnya. Di mana memang dalam hal ini kelihatan Polri seperti entah enggan, entah menolak, entah resisten terkait dengan situasi itu. Sehingga gaspol atau gaspus itu kemudian bagus dipakai sebagai strategi. Tetapi ketika kemudian semua sudah berjalan secara on the track, bahkan ketika Kapolri sudah buka-bukaan tentang apa yang terjadi, maka apa nggak sebaiknya, maaf ini tidak mengajari sama sekali ya, ini lebih kepada apakah ada strategi lain yang bisa dipakai, sehingga kemudian lalu
toh dalam hal ini tujuan daripada PH bisa tercapai. Nah itu yang saya katakan sebagai mungkin bisa diubah gaya gaspolnya gitu ya, sehingga kemudian lalu betapapun tidak hadir pengacara, tapi toh juga kemudian bisa terpenuhi rasa keadilan kita. Begitu. Baik, ada yang mau disampaikan mengenai hal ini, Bang Saur? Saya Prof, kami bilang kami tidak terlalu perlu diundang. Enggak. Cuman ada referensi yang saya bilang tadi itu beberapa kekhususan yang dilakukan oleh Polri dalam membuka tabur ini adalah melibatkan partisipasi publik. Kalau bahasanya Prof Mahfud, dia menggunakan politik apa? Politik partisipasi daripada publik. Dan disitulah kemudian Polri kita selamat sekarang ini. Nah pertanyaan kami tidak memohon Prof Adrianus, tapi karena Putri bertanya, ini faktanya. Saya kira laporannya, tapi sejauh ini, mengapa ada terobosan-terobosan hukum yang dilakukan oleh tim sus atau Kapolri, mengapa tidak dilanjutkan? Tetapi saya membuat satu juga sidang kode etik, kemudian di pengacara, di advokat, secara kami tertutup, tetapi ada satu peristiwa di mana pengacaranya Tommy Soeharto dulu diduga melanggaran kode etik, itu dilakukan secara terbuka, bukan saja media, tetapi semua publik bisa mengakses. Karena apa? Sudah terjadi kehebohan. Jauh peristiwa daripada kematian Yosua ini heboh dibandingkan kasus ini gitu loh. Jadi kami kembali Prof Adrianus, bukan karena supaya kami diundang, enggak perlu bagi kami itu. Bahkan kami juga tidak membutuhkan apresiasi daripada pemerintah soal pekerjaan kita. Cuman dari keterbukaan tentu saya bilang wartawan bisa mengakses langsung, kan itu sangat bagus karena pada awalnya kasus ini ada ditutup-tutupi. Ya, Bang Saur, sebelum nanti kita minta pandangan Pak Ito, tapi Bang Martin melihat pengalaman yang Bang Martin katakan tadi, ada kasus tadi kemudian diundang, datang langsung ke sidang kode etik. Ada kemungkinan berarti dalam sidang etik kali ini yang menjadi dasar sidang adalah bukan laporan dari Bang Saur, tapi mungkin dari penyelidikan internal sendiri. Ada mungkin seperti itu? Iya, jadi pertama saya tanggapi dulu Pak Prof Adrianus ya, Pak. Kan tadi kan saya juga mengapresiasi ya corrective action yang dilakukan oleh Pak Kapolri. Jadi tidak selamanya kami gaspol. Ada hal-hal yang positif yang kita puji. Karena ini implikasi ke depan ini adalah kalau di dalam satu kasus hukum ini jurisprudensi. Polisi-polisi jahat yang sedang berkasus hukum pidana itu bisa secara paralel disidang secara etik. Ini terobosan hukum yang bagus. Lalu perlu diingat Prof bahwa kami dengan Bang Saur ini berbeda. Sama-sama advokat, tapi kami kuasa hukum keluarga, Bang Saur dari Tampak. Tapi visi misi kami sama dan dipertemukan tanpa ada janjian. Oleh karena itu, saya melihat begini. Terkait laporan etik ya Mbak Putri. Tadi kan yang pertama Bang Saur mengatakan bahwa ada laporan dari yang bersangkutan. Betul. Lalu yang kedua, ada kemungkinan juga bahwa persidangan etik ini mungkin saja diselidiki secara internal oleh kepolisian. Nah, tapi saya lihat begini loh, kalau kita berpikir secara politik, justru ini akan menjadi beban terhadap orang yang membuka kasus penyelidikan secara internal karena sesama rekan sejawat. Makanya bagusnya sebenarnya beban seperti apa maksudnya? Oke, saya sama-sama anggota korps lah. Oke. Terus karena saya orang ini dipecat gitu loh. Kan nggak enak jadinya kan. Nah, sebenarnya paling bagus itu memang menggunakan laporannya Bang Saur. Nah, kalau laporan Bang Saur yang digunakan, secara hukum formil, saksi pelapor itu wajib dihadirkan untuk memberikan keterangan. Mengapa melaporkan? Terlepas dari secara material dia tidak mengetahui terhadap tuduhan-tuduhan yang dilakukan. Nah makanya kehadiran Bang Saur itu bukan sebagai advokat, tapi sebagai saksi pelapor yang berprofesi sebagai advokat. Baik, Bang Martin. Kasusnya di dalam sidang etik ini memang selain memberikan keterangan, dia tidak bisa menuntut ataupun tidak bisa beracara layaknya seorang advokat. Jadi setelah memberikan keterangan, akan duduk memantau. Jadi tidak perlu takut gaspol di dalam, enggak. Tenang aja. Bang Martin, kita hentikan di situ. Nanti kita akan minta tanggapan Pak Ido, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali. Baik, di segmen terakhir perbincangan ini waktu kita juga sangat terbatas. Saya akan persilakan kepada Pak Ito, Pak, untuk bisa memberikan komentar tanggapan terhadap apa yang kita perbincangkan tadi sebelum jeda. Baik, Mbak Putri. Dalam satu organisasi tentunya ada peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan peranannya. Dan menyangkut moral dan etika. Ini yang disebut kode etik bagi anggota organisasi tersebut.
pelanggaran terhadap kode etik ini tentunya ada sanksi yang harus diputuskan melalui satu proses sidang yang dikatakan Komisi Kode Etik Polisi ya KKP yang sifatnya internal. Nah, di sini karena dalam peraturan Kapolri disebutkan terbuka, terbukanya di sini adalah dihadiri juga oleh Kompolnas sebagai pengawas atau lembaga pengawas eksternal sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Nah, kalau ada pelanggaran pidana, tentunya kita tidak melihat pelanggaran pidana di sini, tapi kode etiknya. Ya, nah untuk pelanggaran pidana sebagai ASN itu akan disidangkan dalam sidang peradilan terbuka di mana dari penasihat hukum dan setiap masyarakat bisa hadir. Kemudian tadi disampaikan oleh Bang Martin bahwa ini terobosan bahwa sidang ini didahului. Ini sebetulnya tidak Bang Martin ya. Dulu kasusnya Kombes Wilardi itu juga sidang kode etiknya didahulukan sampai ada keputusan ya kasus pembunuhan Nazarudin sebelum menunggu sidang pidananya itu inkrah. Ini sudah dilakukan. Nah, terobosan yang dilakukan oleh Bapak Kapolri adalah terkait dengan kasus AKBP Brotoseno. Ya, di mana di sana dengan mengacu pada Undang Perkap nomor 4 2011 dan Perkap nomor 9 2012, Pak Kapolri membuat Perkap baru merevisi dengan Perkap nomor 7 tahun 2022 yang memungkinkan atasan langsungnya itu bisa melakukan peninjauan kembali kalau tadinya kan tidak diatur. Jadi kalau ada ketidakpuasan dari atasan langsung, apalagi ada reaksi dari masyarakat, maka disinilah yang akan dilakukan oleh atasan langsung untuk merevisi ya atau merubah daripada keputusan yang dari komisi atau sidang KKEP ya KKEP. Nah, saya kira Mbak Putri di sini jelas bahwa tidak semua aturan itu kita bisa langgar. Ya, tentunya karena ini sifatnya adalah khusus, ada azas mengatakan lex specialis, derogat generalis. Di sini lex specialisnya adalah aturan-aturan yang ada dalam organisasi Polri. Nanti kan akan dibuka hasil dari sidang KKEP ini apa hasilnya nanti akan dibuka secara umum ya, secara umum masyarakat bisa mengetahui. Tapi kalau proses di dalam karena aturannya sudah ada demikian ya tentunya kita juga tidak bisa menabrak aturan yang ada. Demikian, Mbak. Baik, mungkin penutup yang sangat singkat dari Prof. Adrianus nanti dilanjutkan oleh Bang Saur. Silakan, Prof. Ya, sekali lagi bahwa mengikuti sidang etik itu gampang-gampang susah ya. Jadi ketika saya mengikuti berkali-kali itu kadang-kadang kening saya seperti ini apa sih yang terjadi ya? Hal yang kita anggap sebagai sudah salah secara pidana, tapi secara etik belum tentu dan sebaliknya. Maka memang perlu ada satu kelegaan kalau kemudian lalu kita sebagai publik yang tidak terlalu paham tentang kepolisian kemudian tidak diikutsertakan hadir dalam sidang kode etik. Demikian. Baik, Bang Saur singkat Bang. Ya, saya juga mengutip Mas Ito. Justru karena Kapolri juga menunjukkan bisa merubah aturan disiplin Polri yang tidak ada PK dalam hitungan hari, ternyata itu bisa. Pertanyaan fundamental adalah kasus yang sangat serius. Kenapa tiba-tiba kemudian tidak juga dilakukan terobosan? Kembali Pak Ito, kami sangat mengapresiasi dari awal tadi statement saya seperti itu. Cuman kepada full, saya juga sengaja mengirim laporan saya kepada Pak Ito supaya bisa menganalisis nomor registernya itu jelas. Padahal saya beberapa pengalaman dalam melakukan pelaporan polisi ke Propam. Mereka memanggil kita. Baik, Bang Saur. Nah, saya tidak tahu apakah mereka terlalu sibuk, tetapi kembali Pak Ito, mendorong prestasi keterbuka-bukaan ini supaya maksimal, itulah semangat yang kami dorong dari Tambak. Baik, Bang Saur. Terima kasih. Singkat, anggadan berikutnya Bang Martin. Ya, secara logika hukum dan kebutuhan internal Polri saat ini, kemana arahnya sidang etik ini sebenarnya sudah bisa kita sudah kita bisa prediksi ke arah mana. Namun saya tidak mau mendahului, walaupun kita sudah tahu arahnya kemana. Baik. Nah, lalu selain tadi terobosan hukum yang saya maksud, ini implikasinya ada lagi. Berarti ke depan terhadap orang-orang ataupun terpidana ya, ataupun yang sedang berproses pidana, khususnya anggota kepolisian, ini nanti satu persatu dari LSM akan show up untuk mengatakan bagaimana yang ini, kenapa sampai saat ini belum diputus juga. Seperti yang saya tahu ada juga yang sudah hampir 2 kali inkrah, itu juga belum diputus juga. Agenda berikutnya mungkin dari Bang Martin. Oke, yang agenda berikutnya besok jam 10 kami akan ke Barreskrim. Ini pesan dari koordinator kami Bapak Kamarudin Simanjuntak. Kami akan membuat pelaporan kepolisian
mengenai apa segala macam. Nanti kami mengundang rekan-rekan media jam 10 kami akan membuat laporan di Barreskrim Polri. Lalu setelahnya kami mengundang juga antara pukul 1 sampai pukul 3 di Hotel Kaisar di Jalan Duren 3 untuk menjalankan ataupun konferensi pers yang akan kami lakukan mengenai terkait update-update perkara yang tentang Brigadir Joshua. Baik, Bang Martin terima kasih kehadirannya, terima kasih informasinya. Pak Ito terima kasih, Prof. Adrianus terima kasih, Bang Saur juga terima kasih sudah bisa bergabung dalam perbincangan ini memberikan pandangannya. Terima kasih Mas Ito, Prof. Adrianus.